Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Kaniati Amalia MPD, serta teman-teman dan kelompok 6 yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Oke, next. Nah, adapun anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Anissa Aprilia dengan NIM 050, dan yang kedua yaitu ada Winnie dengan NIM 060, dan yang ketiga yaitu ada Muhammad Khairul Yazid dan dengan NIM 064, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri yaitu Faisal dengan NIM 076. Baik, dalam kesempatan kali ini kelompok akan membahas mengenai yang pertama yaitu konsep dasar akreditasi, yang kedua mengenai perencanaan akreditasi, yang ketiga yaitu tindak lanjut hasil dari akreditasi, dan yang keempat yaitu mengenai pelaporan akreditasi. Oke, dalam subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian definisi dari akreditasi. Jadi yang pertama yaitu definisi akreditasi, landasan hukum akreditasi, tujuan dari akreditasi, manfaat akreditasi, serta fungsi dari akreditasi. Oke, next. Bisa di next. Next. Nah, tapi coba sebelumnya dulu. Nah, mengenai definisi dari akreditasi, perlu kita ketahui bersama bahwasannya akreditasi itu yaitu suatu proses penilaian independen pada suatu lembaga, program, atau sistem oleh lembaga yang berwenang untuk menilai suatu lembaga. Jadi penilaian ini memiliki tujuan guna menentukan apakah lembaga atau program tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak. Apakah lembaga itu sudah memenuhi standar yang telah ditentukan atau tidak. Dalam konteks pendidikan, akreditasi itu umumnya mengacu pada penilaian terhadap institusi pendidikan atau program pendidikan. Jadi akreditasi ini meliputi dari yang paling bawah, entah itu dari akreditasi yang dari sekolah dasar hingga ke sekolah perguruan tinggi. Terus mengenai landasan hukum. Terkait landasan hukum untuk akreditasi ini bisa ditetapkan oleh pemerintah atau badan-badan regulasi yang relevan dalam suatu negara, dan juga landasan hukum ini mencangkup undang-undang, peraturan, dan juga kebijakan yang mengatur proses dari akreditasi ini. Contohnya di Indonesia ini landasan hukum akreditasi pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Sisdiknas. Dan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 60 tentang akreditasi, dan menjelaskan bahwa satu, akreditasi itu dilakukan untuk menentukan kelayakan dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Serta landasan hukum akreditasi ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau badan regulasi pendidikan yang relevan dalam suatu negara. Terus mengenai tujuan dari akreditasi. Ada beberapa tujuan dari akreditasi. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan dengan menetapkan standar yang tinggi. Terus yang kedua yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga untuk melihat apakah itu sudah memenuhi standar atau tidak. Terus yang ketiga yaitu sebagai fasilitasi atau memfasilitasi pengembangan berkelanjutan.
dari suatu lembaga itu atau dari program pendidikan itu sendiri. Terus yang keempat yaitu mengenai lembaga pendidikan terhadap pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi adanya akreditasi ini dapat tujuannya juga supaya masyarakat atau siswa atau stakeholder lainnya itu menilai apakah sekolah ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Karena kalau kita melihat sekarang ya apa-apa kan yang dilihat itu pasti mengenai akreditasi dan penilaian dari sekolah itu sendiri. Terus di sisi lain setelah ada tujuan, ada manfaat dari akreditasi. Nah, dalam manfaat akreditasi kami ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama memastikan kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau program. Terus yang kedua yaitu membantu siswa dan orang tua dalam memilih lembaga atau program pendidikan yang berkualitas. Terus di sisi lain manfaat dari akreditasi yaitu dapat mendorong suatu lembaga atau program pendidikan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dari kualitas itu. Terus meningkatkan reputasi lembaga pendidikan di mata masyarakat. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan daya saing lembaga atau program di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, setelah tujuan, manfaat, adapun fungsi dari akreditasi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat fungsi dari akreditasi ini bisa mencangkup dari penetapan standar kualitas atau penilaian independen terhadap kepatuhan lembaga terhadap standar kualitas tersebut. Dan juga kepercayaan dari masyarakat, dan di sisi lain fungsi dari akreditasi ini yaitu akan berdampak baik terhadap sekolah untuk terus memberikan mutu pendidikan yang berkualitas secara terus-menerus. Adapun fungsi dari akreditasi ini yang pertama yaitu penetapan standar kualitas. Nah, penetapan standar kualitas ini yang perlu dicukupi oleh suatu lembaga atau program pendidikan. Terus yang kedua yaitu mengenai penilaian independen terhadap kepatuhan lembaga atau program terhadap standar yang telah ditetapkan entah itu dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah. Terus yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi dan umpan balik terhadap suatu lembaga atau program untuk melakukan perbaikan dan juga peningkatan di setiap tahunnya atau di setiap saatnya. Terus di sisi lain fungsi dari akreditasi ini yaitu menetapkan status akreditasi yang mencerminkan tingkat kepatuhan lembaga atau program terhadap standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir dari fungsi akreditasi yaitu menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem pendidikan dengan memastikan bahwa suatu lembaga atau program yang dilakukan yang diakreditasi telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi secara keseluruhan konsep dasar akreditasi ini melibatkan proses evaluasi eksternal yang juga independen pada suatu lembaga pendidikan guna memberikan kepastian bahwa mereka itu layak dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta memfasilitasi pengembangan berkelanjutan lembaga pendidikan serta penguatan dari lembaga itu sendiri. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perencanaan akreditasi. Perencanaan akreditasi ini yang pertama yaitu dengan pengisian dia pada SIPENA SM. Proses akreditasi sekolah madrasah dimulai dengan sosialisasi akreditasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Lalu langkah yang harus dilakukan setelah itu yaitu mengisi data isian akreditasi dia melalui aplikasi sistem penilaian akreditasi SM, SIPENA SM secara daring. Pengisian dia ini dilakukan dengan situs web http bnsm.kemendikbud.go.id dengan menggunakan NPSN sekolah sebagai username dan password.
Proses pengisian dia ini menjadi langkah penting dalam persiapan sekolah menuju proses akreditasi yang berlangsung lebih lanjut. Lalu yang kedua adanya penetapan kelayakan. Setelah data isian akreditasi diunggah ke SIPENA SM, Badan Akreditasi Provinsi, BAP, akan menilai kelayakan sekolah. Sekolah akan mendapatkan pemberitahuan mengenai kelayakan visitasi selanjutnya. BAP menugaskan asesor untuk melakukan proses akreditasi. Lalu visitasi akreditasi. Visitasi akreditasi ini adalah tahapan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data yang diisi oleh SM di SIPENA SM melalui wawancara dan observasi. Kepala SM akan memperkenalkan profil SM kepada asesor yang akan melakukan observasi dan dokumentasi kondisi sarana dan prasarana serta lingkungan SM. Asesor juga memeriksa dokumen data dan informasi pendukung terkait pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. B. Asesor juga wajib melakukan observasi kelas yang berbeda minimal 2 jam pelajaran, di mana asesor meninjau kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kesesuaian model pembelajaran, metode, dan media juga dievaluasi dalam proses ini. Lalu yang keempat ada validasi hasil visitasi. Setelah asesor melakukan hasil validasi melalui SIPENA SM, tim akan melakukan validasi untuk memastikan akuntabilitas dari proses dan hasil akreditasi. Tim validasi melibatkan anggota BAPSM dan perwakilan pengurus unit pelaksanaan akreditasi YUPA SM per kota kabupaten. Lalu yang kelima adanya verifikasi hasil validasi. Validasi dilakukan untuk bahwa semua langkah dalam proses akreditasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Anggota tim akan memeriksa dokumentasi, mengumpulkan informasi tambahan jika diperlukan, dan mengevaluasi konsistensi antara laporan asesor dengan data yang terdokumentasi. Lalu penetapan hasil akreditasi. Setelah validasi, Badan Akreditasi Provinsi (BAP) melakukan verifikasi hasil data dan menyusun rekomendasi berdasarkan temuan yang ditemukan. Hasil akreditasi madrasah SM kemudian ditetapkan melalui pleno. Lalu pengumuman hasil akreditasi. Setelah ditetapkan hasil akreditasi diumumkan kepada SM dan masyarakat melalui sistem web BEM. Untuk SM dan masyarakat diberi waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan atas hasil akreditasi BAPSM dan BAN SM. Jika tidak ada keberatan yang diajukan, maka hasil akreditasi dianggap final dan tidak dapat digugat. Lalu yang terakhir adanya penerbitan sertifikat dan rekomendasi. Sertifikat akreditasi diterbitkan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Jika terdapat pengaduan atau keberatan terhadap hasil akreditasi, penerbitan sertifikat dan rekomendasi dapat ditunda hingga tindak lanjut dari BAPSM. Proses ini memastikan bahwa keputusan akreditasi didasarkan pada proses transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil akreditasi. Tentunya setelah dilaksanakan perencanaan akreditasi tidak berhenti di situ saja. Hasil akreditasi akan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan untuk menentukan lembaga pendidikan tersebut terakreditasi apa. Peningkatan mutu pendidikan yaitu adalah upaya pemerintah yang ditentukan melalui macam-macam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mengenai pengubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Yang mana dalam hal ini akreditasi merupakan bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan
yang menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-SM pada akhirnya akan memberikan status akreditasi pada sekolah atau madrasah berdasarkan penilaian akhir dari asesor. Dalam hal tindak lanjut akreditasi ini, terdapat dua langkah, yaitu rekomendasi tindak lanjut dan implementasi hasil rekomendasi. Dalam rekomendasi tindak lanjut, akreditasi berisi saran-saran perbaikan untuk setiap komponen akreditasi yang belum memenuhi kriteria standar yang ditentukan. Hasil akhir dari rekomendasi akreditasi merupakan sebuah laporan lengkap dan komprehensif dengan disertai bukti atau fakta lapangan berdasarkan temuan saat visitasi ke sekolah atau madrasah. Laporan tersebut yang menjadikan rekomendasi akreditasi memiliki makna dan fungsi yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Lalu selanjutnya implementasi hasil rekomendasi. Terkait dengan pelaporan hasil akreditasi yang di dalamnya terdapat rekomendasi terhadap satuan pendidikan, yang selanjutnya diserahkan oleh BAN-SM Provinsi kepada pemerintah daerah dan BAN-SM kepada pemerintah pusat, maka diperlukan mekanisme untuk mengevaluasi implementasi hasil rekomendasi secara nyata di lapangan. Strategi yang dapat dilakukan oleh BAN-SM Provinsi yaitu dengan melakukan koordinasi yang komprehensif dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten atau kota serta lembaga penjaminan mutu pendidikan. Koordinasi itu diperlukan untuk melakukan monitoring implementasi hasil rekomendasi dari hasil akreditasi yang telah disusun oleh BAN-SM. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan akreditasi. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, memutuskan bahwasannya BAN melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan kepada Menteri melalui unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar kurikulum dan asesmen pendidikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, serta bagi satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan tersebut ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, masuk ke pelaporan penggunaan anggaran akreditasi. Nah, pada pelaporan penggunaan anggaran akreditasi ini, sistematika penulisan atau penyusunan laporan mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum berkaitan dengan bantuan pemerintah terkait penyusunan dokumen kepada pemberi bantuan. Sekurang-kurangnya itu ada 5 jenis laporan. Yang pertama ada laporan perkembangan fisik dan anggaran, di mana laporan ini akan disusun setiap bulannya. Lalu laporan kegiatan pelaksanaan akreditasi sekolah, lalu laporan tahap 1, 70 laporan tahap 2, sisanya 3. Tiap penyusunan laporan ini tertentu. Yang pertama yang dilaksanakan setiap bulan, laporan progres pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah atau daya serap baik fisik maupun anggaran yang menunjukkan prestasi akreditasi di setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada laporan kegiatan pelaksanaan sekolah madrasah, di mana
Laporan kegiatan ini berisi tentang rincian pelaksanaan dari setiap langkah kegiatan akreditasi di sekolah. Lalu laporan tahap 1 itu berisi laporan progres pelaksanaan akreditasi sistem sekolah dan dilengkapi foto dokumentasi pelaksanaan akreditasi. Lalu laporan tahap 2 diisi dengan laporan progres pelaksanaan akreditasi dan foto dokumentasi juga tetap dicantumkan. Dan di laporan akhir terdapat berita acara penyelesaian pekerjaan pelaksanaan akreditasi sekolah, lalu ada laporan pertanggungjawaban bantuan operasional, ada berita acara serah terima laporan pelaksanaan akreditasi, foto dokumentasi pelaksanaan akreditasi, dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan atau pengembalian jasa giro. Lalu selanjutnya ada pelaporan pelaksanaan program akreditasi. Nah, sistem laporannya yaitu ada yang pertama, laporan ringkasan eksekutif berisi pokok-pokok laporan yang ditulis secara singkat tetapi telah menggambarkan isi seluruh laporan itu secara utuh. Nah, laporan ringkasan eksekutif ini disusun secara naratif sehingga dapat mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua ada laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi manajemen kesekretariatan, sumber daya asesor, pelaksanaan kegiatan akreditasi, hasil akreditasi, dan rekomendasi hasil akreditasi. Jadi next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.